Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwati dengan NIM A1A1D4022 dari kelas B. Nah, saya ingin mempresentasikan materi Ekonomi Mikro 1 mengenai teori keseimbangan pasar. Nah, di mana ini untuk memenuhi tugas UAS saya, di mana materi yang pertama itu adalah permintaan dan hukum permintaan. Nah, yang pertama itu permintaan, di mana jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Begitupun hukum permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika harga naik, jumlah yang diminta itu akan menurun. Nah, begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang dimintai itu akan meningkat. Nah, di situ kalau kita lihat secara matematis, permintaan punya rumus QD sama dengan A minus BP, di mana keterangannya itu QD sama dengan jumlah barang yang diminta. Nah, sedangkan P itu harga barang. Nah, A itu sama dengan permintaan maksimum saat harga sama dengan 0. Nah, B itu sama dengan koefisien kemiringan. Nah, selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Nah, yang pertama itu pergeseran ke kiri. Nah, pergeseran ke kiri itu penurunan permintaan akibat harga naik atau faktor lain. Nah, contohnya itu harga bensin naik dan permintaan mobil turun. Nah, yang kedua itu pergeseran ke kanan, di mana peningkatan permintaan akibat harga itu turun atau faktor lain. Nah, contohnya itu gaji naik, permintaan sepeda motor meningkat. Nah, di situ ada faktor non harga yang mempengaruhi. Nah, di mana pertama itu pendapatan konsumen, pendapatan meningkat, daya beli naik, permintaan barang normal meningkat. Yang kedua itu harga barang terkait. Nah, di mana barang substitusi dan komplemen mempengaruhi pola konsumen, konsumsi, dan keputusan pembelian. Nah, yang ketiga itu selera konsumen. Nah, di mana perubahan tren, mode, dan gaya hidup dapat menggeser kurva permintaan secara signifikan. Nah, selanjutnya itu penawaran dan keseimbangan pasar, di mana hukum penawaran semakin tinggi harga, semakin banyak jualan yang ditawarkan, di mana hubungan harga dan penawaran bersifat positif. Nah, di situ bisa kita lihat fungsi penawaran QS sama dengan A tambah BP. Kurva penawaran berbentuk miring ke atas, menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah penawaran. Untuk keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS pada harga tertentu tidak ada tekanan untuk perubahan harga. Nah, di situ kita bisa lihat ada biaya produksi, di mana biaya turun, penawaran meningkat, kurva ke kanan. Nah, teknologi itu kemajuan teknologi, produksi efisien, dan penawaran yang baik jumlah. Dan di situ ada jumlah penjual. Materi selanjutnya itu ada surplus dan shortage. Nah, yang pertama itu kelebihan penawaran atau surplus terjadi ketika P lebih besar dari PE. Produsen menawarkan banyak, konsumen membeli sedikit, barang menumpuk, harga turun hingga mencapai keseimbangan. Yang kedua itu kelebihan permintaan atau shortage terjadi ketika P lebih kecil dari PE. Konsumen ingin membeli banyak, produsen menawarkan sedikit, barang langka, harga naik hingga mencapai keseimbangan. Nah, di mana keseimbangan pasar terjadi ketika QS sama dengan QD pada harga PE, di mana tidak ada tekanan untuk perubahan harga. Nah, untuk materi selanjutnya itu intervensi pemerintah, pajak, dan subsidi. Yang pertama itu pengaruh pajak. Pajak per unit meningkatkan biaya produksi. Ke kiri kurva, penawaran bergeser ke kiri, harga naik, jumlah turun, beban pajak dibagi antara konsumen dan produsen. Yang kedua itu pengaruh subsidi, di mana subsidi menurunkan biaya produksi, ke kiri kurva ke kanan,
penawaran bergeser ke kanan, harga turun, jumlah naik, menguntungkan produsen dan konsumen. Nah, di situ kita bisa lihat contoh matematis dengan pajak T sama dengan 5. Nah, sedangkan subsidi S sama dengan 4. Nah, di situ kita bisa lihat selanjutnya kebijakan harga maksimum dan minimum. Yang pertama itu price scaling atau harga maksimum. Batas tertinggi harga untuk melindungi konsumen ditetapkan di bawah PE, menyebabkan shortage. Contoh, head, minyak goreng, rent control. Yang kedua, price floor atau harga minuman. Batas terendah harga untuk melindungi produsen ditetapkan di atas PE, menyebabkan surplus. Contoh upah minuman, harga patokan gabah. Nah, di situ kita bisa lihat dampak untuk shortage dan dampak untuk surplus. Nah, dampak untuk shortage itu antrian panjang dan pasar gelap muncul akibat price scaling yang terlalu rendah. Nah, sedangkan untuk dampak surplus, kelebihan pasokan dan pengangguran struktur akibat price floor yang terlalu tinggi. Nah, materi selanjutnya itu dari semua yang saya bacakan tadi itu, kita bisa simpulkan bahwa permintaan dan penawaran dua kekuatan utama pembentukan harga pasar yang saling berinteraksi. Nah, sedangkan keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS pada harga tertentu, namun dapat terganggu oleh surplus atau shortage. Nah, sedangkan kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi mempengaruhi posisi keseimbangan harga dan jumlah barang di pasar. Yang keempat itu aplikasi praktik, di mana pemahaman konsep ini penting untuk konsumen, produsen, pemerintah, dan akademisi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, itulah tadi hasil presentasi yang saya bawakan tadi itu. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.